Fakta tentang Ebionit ini adalah kartu truf, senjata pamungkas yang mematikan dalam debat teologis. Ketika mereka tanya dengan sinis, mana bukti sejarah Islam? Islam kan baru muncul abad ke-7. Jawabannya hantam balik. Ebionit adalah bukti sejarah kami. Mereka ada sejak abad ke-1. Mereka adalah mata rantai yang menghubungkan Isa dan Muhammad. Mereka adalah saksi mata bahwa sejak detik pertama ajaran Yesus adalah tauhid. Trinitas adalah inovasi belakangan, bid'ah, dan racun yang dipaksakan lewat konsili politik dan ujung pedang kaisar. Keberadaan Ebionit membuktikan bahwa Alkitab Perjanjian Baru yang ada sekarang adalah buku propaganda kubu Paulus yang sudah menyensor, mengedit, dan membuang suara kubu Yakobus Petrus. Alkitab kalian itu cacat sejarah. Surat Yakobus di Alkitab adalah satu-satunya sisa suara Ebionit yang lolos sensor. Mungkin karena nama besar Yakobus tidak berani mereka hapus total. Di mana Yakobus menyerang ajaran iman tanpa perbuatan milik Paulus dengan sangat keras, bagaikan tamparan di wajah Paulus. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 26. Bukankah Abraham dibenarkan karena perbuatan? Yakobus 2 ayat 21. Ini adalah serangan langsung kepada teologi Paulus di Roma dan Galatia. Bahkan Martin Luther, bapak Protestan, sangat membenci surat Yakobus dan menyebutnya surat jerami yang ingin dia buang dari Alkitab karena isinya bertentangan dengan Paulus. Ini bukti lagi bahwa hati nurani mereka sebenarnya tahu ada yang tidak beres. Ada peran saudara di dalam kitab suci mereka sendiri. Jadi, kesimpulannya sangat padat, tajam, ekstrim, dan tak terbantahkan bagi siapa saja yang punya otak. Gereja Katolik, Protestan, Ortodoks, dan 45.000 denominasi Kristen hari ini bukanlah pewaris tahta Yesus. Mereka adalah pewaris tahta Paulus Konstantinus dan paganisme Romawi yang ganti baju. Mereka adalah gereja palsu yang dibangun di atas darah para syuhada tauhid. Pewaris tahta Yesus yang sesungguhnya secara teologis, historis, dan spiritual adalah umat Islam. Kitalah yang melanjutkan apa yang diperjuangkan dan didoakan oleh kaum Ebionit. Pertama, menyembah satu Tuhan, Allah tanpa sekutu. Kedua, menolak penuhanan manusia, Yesus adalah Nabi. Ketiga, menjalankan hukum suci syariat sebagai bukti iman. Keempat, menolak makan babi, darah, dan bangkai. Kelima, menjunjung tinggi kesucian para nabi dari fitnah, seperti fitnah salib. Kita adalah Ebionit modern yang telah disempurnakan, dikuatkan, dan dimenangkan dengan kedatangan Al-Quran. Kita adalah kemenangan sejarah yang tertunda selama 600 tahun. Kepada teman-teman Kristen yang mungkin menonton video ini dengan hati panas, bingung, atau mungkin mulai retak imannya, jangan marah pada saya. Jangan marah pada fakta. Marahlah pada sejarah yang menyembunyikan kebenaran ini dari kalian. Marahlah pada pendeta kalian yang tidak pernah menceritakan siapa itu Ebionit. Tanyakan pada pendeta kalian besok Minggu, siapa itu Ebionit? Kenapa mereka ditindas? Kenapa ajaran mereka persis Islam? Apakah Yakobus adik Yesus itu sesat? Jika pendeta kalian jujur, dia akan keringat dingin dan tergagap. Jika dia pembohong, dia akan bilang, itu bidat kuno, jangan didengar. Tapi ingatlah peringatan Yesus sendiri, kamu akan mengenal mereka dari buahnya. Buah dari ajaran Paulus adalah kebingungan Trinitas, perpecahan 45.000 denominasi, sejarah inkuisisi, pembantaian perang salib, penjajahan, ateisme, dan degradasi moral barat yang melegalkan LGBT. Itu buah busuk. Buah dari ajaran tauhid Ebionit Islam adalah persaudaraan, ketundukan total pada Tuhan, kejelasan akidah, dan peradaban emas yang pernah memimpin dunia dalam sains dan adab selama 1000 tahun. Itu buah yang manis dan sehat. Pilihlah buah yang baik. Pilihlah akar yang asli. Jangan mau jadi korban sejarah yang dimanipulasi. Jadilah pelaku sejarah yang berani kembali ke jalan yang benar. Jalan itu bukan jalan ke Roma. Jalan itu bukan jalan ke Vatikan. Jalan itu adalah jalan para nabi. Jalan itu adalah la ilaha illallah, Isa Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Terima kasih sudah bertahan menyimak video yang sangat panjang, sangat padat, sangat ekstrim, dan membakar ini sampai detik terakhir. Ini bukan materi kacangan untuk anak TK. Ini adalah kuliah sejarah terlarang
yang tidak akan pernah kalian dapatkan di sekolah minggu atau seminari manapun karena terlalu berbahaya bagi bisnis gereja. Jangan biarkan kebenaran ini berhenti di layar HP kalian. Sebarkan video ini ke seluruh penjuru dunia maya. Bom semua grup WA, Facebook, Telegram, TikTok dengan video ini. Jadikan ini viral. Biarkan dunia tahu bahwa Kristen mula-mula sebenarnya adalah Muslim mula-mula yang tertindas. Hajar tombol like sampai jebol. Penuhi kolom komentar dengan takbir yang menggetarkan jiwa musuh-musuh Allah. Kita akan terus membongkar apa yang mereka kubur. Kita akan terus menyuarakan kebenaran sampai kebatilan lenyap di telan cahaya Islam. Sampai jumpa di medan jihad pemikiran selanjutnya. Tetap kritis, tetap berani, tetap bertauhid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebenaran tidak bisa dibunuh. Islam akan menang. Allahu Akbar.